Dari awal mula Kampung Batik itu tetap namanya Kampung Batik. Sejak pertempuran 5 hari di Semarang, tepatnya tahun 45, 16 Oktober, kita dijajah Belanda. Kita dibom, di sini dibakar. Sesudah tahun 45, itu sudah ke batik Semarangan yang ada campuran pesisiran. Jadi pesisiran itu apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan apa yang ada di kota Semarang itu bisa menjadi motif batik Semarangan. Nah, mungkin kenapa kok tidak sepopuler begitu ya, tidak sepopuler dengan batik-batik yang ada di Solo atau di Cirebon atau mungkin di Pekalongan ya, karena tadi generasi yang terputus, kemudian memang usaha untuk menghidupkan kembali itu sebenarnya sangat lambat ya, usaha untuk itu. Tetapi selambat-lambatnya kita mengupayakan sesuatu masih ada. Ketika membicarakan batik, selalu ada kota yang lebih dulu hadir dalam ingatan. Dan kota Semarang selalu luput dari perhatian. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat sendiri? Cirebon, Pekalongan, iya. Berarti Pekalongan. Oh, batik Pekalongan. Solo. Batik Solo. Batik Pekalongan. Batik Jogja. Belum tahu sih kalau itu. Apa ya? Kurang tahu kalau saya. Nah, itu yang aku belum tahu. Perlu tahu itu. Masih kurang begitu familiar. Inilah Kampung Batik, labirin sejarah yang menyimpan rahasia tentang awal mula denyut nadi prajin di tanah Semarang. Namun, bagaimana sebenarnya awal mula kehidupan di kampung ini? Awal mula Kampung Batik itu tetap namanya Kampung Batik. Sejak pertempuran 5 hari di Semarang, tepatnya tahun 45, 16 Oktober, kita dijajah Belanda. Kita dibom, di sini dibakar sama Jepang. Ya, yang terakhir itu sama Jepang. Akhirnya sejak tahun itu kita namanya cuma sekedar Kampung Batik, tapi tidak ada pembatiknya. Karena pembatiknya udah pada lari ke Lasem, ke Pekalongan. Satunya tahun 2006 itu akhirnya diberi pembelajaran batik. Ya, tahun 2006 tempatnya di Balai sana. Workshop dulu belum seperti ini ya Mbak ya. Itu dilatih 1 bulan di situ Mbak. Nah kebetulan untuk 1 bulan selesai, berlanjut lagi. Itu salah satunya seperti itu ya Mbak. Sampai akhirnya kita tahun 2009 kita jadi sentra batik. Karena pembatik yang kemarin dikasih pelatihan tuh ada yang membuat batik terpanjang. Ya, maka dari itu di sini Kampung Batik dijadikan sentra batik. Biarpun di masing-masing kecamatan sudah ada, tapi alhamdulillahnya di sini sentra batiknya di Kampung Batik. Sebuah perpaduan budaya yang melahirkan identitas visual khas pesisir. Lalu, bagaimana sejarah panjang di balik lahirnya motif-motif ini? Batik Semarang itu sebetulnya di era sebelum kolonial Belanda sudah ada.
Jadi ada namanya batik yang dipengaruhi dengan budaya Cina. Nah kemudian yang berikutnya adalah era kolonial Belanda. Jadi ada batik buketan yang di situ sudah dipengaruhi dengan budaya Belanda, ada buka, kemudian warna itu yang warna biru misalnya itu juga sudah sebagai identitasnya atau ciri khasnya batik kolonial. Kemudian ada lagi tahun paduanan itu batik Jepang yang dipengaruhi dengan Jepang, itu namanya batik Hokokai, batik pagi sore. Ada lagi era tahun sesudah tahun 45 itu sudah ke batik Semarangan yang ada campur pesisiran. Jadi pesisiran itu apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan apa yang ada di kota Semarang itu bisa menjadi motif batik Semarangan. Nah kemudian era tahun 70-an ke sini itu sudah perpaduan motif budaya, jadi yang ada di Keraton Jogja sama dengan pesisiran yang ada di pantai utara. Biasanya kalau di keraton itu biasanya kan motifnya adalah dengan simbol-simbol atau dengan tanda-tanda, tetapi di situ mempunyai makna, mempunyai filosofi. Nah kemudian yang di pesisiran itu biasanya fauna flora. Nah ketika itu digabung. Nah salah satunya contoh adalah di belakang itu adalah motif batik Semarangan. Ya, jadi ada gabungan dengan keraton dengan pesisiran. Nah, yang sekarang, era sekarang tahun 2006 sampai sekarang ini sudah ke motif batik ikonik. Nah, ikonik itu apa? Biasanya ikon-ikon yang ada di kota Semarang itu bisa sebagai motif dasar untuk batik Semarangan. Itu bisa jadikan sebagai motif batik Semarangan karena apa? Semarang itu dari kata asem arang-arang, maka asem itu sebagai motif dasar atau motif utama untuk batik Semarangan. Yang kemarin tahun 2024 malah sudah dijadikan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Nah ini memang banyak orang yang tahu, tapi itu sebagai warisan budaya yang sudah diakui nasional. Dan ada lagi hewan mitologi, warak ngendok, yang sebagai representatifnya persatuan. Ya ada etnis Cina, ada Kojonya, kemudian ada Jawanya. Kenapa batik Semarang itu dijual di rumahan, malah tidak di toko-toko biasa, malah jarang? Karena apa? Ini memang sebagai ciri khas batik Semarangan ya seperti ini. Namanya batik yang sekarang namanya batik asem Semarangan. Ya itu. Sejarah mencatat kejayaan, namun kini batik Semarangan terjepit arus zaman. Berbagai persoalan mulai muncul mengancam napas warisan pesisir ini. Karena memang akhirnya di kota Semarang ini ada namanya Kampung Batik, mau tidak mau kan sesuai dengan namanya dicoba dihidupkan lagi. Batik yang ada di kota Semarang ini dari upaya-upaya pemerintah juga sudah mencoba mengupayakan sehingga kota Semarang dengan adanya Kampung Batik ini batik bisa coba dihidupkan kembali. Namun memang itu bukan hal yang mudah untuk bisa mengangkat kembali batik Semarangan itu menjadi setara dengan batik yang ada di Pekalongan atau mungkin di Solo atau Jogja. Kenapa kok tidak sepopuler begitu ya, tidak sepopuler dengan batik-batik yang ada di Solo atau di Cirebon atau mungkin di Pekalongan ya, karena tadi generasi yang terputus, kemudian memang usaha untuk menghidupkan kembali itu sebenarnya sangat lambat ya usaha untuk itu, tetapi selambat-lambatnya kita mengupayakan sesuatu masih ada begitu ya, ada yang sampai sekarang akhirnya itu ya muncul inovasi-inovasi baru untuk motif-motif batik Semarang. Khusus untuk batik Semarangan dan untuk ya ini untuk saya kembalikan ke generasi muda ya, karena memang generasi muda ini ya ujung tombak dari sebuah kesuksesan, entah itu untuk negara, untuk suatu daerah
atau mungkin di keluarga kita, ya itu ya menjadi sebuah ujung tombak, sebuah kesuksesan. Nah, karena menjadi sebuah ujung tombak, ya mari generasi muda melalui budaya batik ini kita kembangkan, kita pelajari supaya tidak diklaim oleh bangsa lain. Kalau bangsa lain mengklaim milik kita, kita marah, ya bagaimana seharusnya mari kita upayakan supaya apa yang sudah menjadi budaya kita itu bisa terus berkembang, kemudian bisa dinikmati oleh negara lain juga, bukan mengklaim tapi mereka menikmati hasil karya kita, bukan mengklaim karya kita.